Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya kegiatan praktik coaching model Tirta dengan 3 kasus ini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang teman-teman. Selamat siang Bapak Darman selaku fasilitator. Pada siang hari ini kami akan mempraktekkan coaching model Tirta dari kelompok 4. Kasus yang pertama ini saya, Dede Triguntoro, bertindak sebagai pengamat, kemudian yang bertindak sebagai coach Bu Emma Wahyuni dan sebagai coachi Bu Elia Rahma. Dalam kasus yang pertama ini, kami akan mempraktekkan coaching model Tirta ini terhadap siswa yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menyikapi hal tersebut melalui coaching model Tirta ini. Baik. Iya. Kan Bu Emma dan Bu Elia Rahma. Iya, terima kasih Pak Dede Triguntoro. Baiklah, kami berdua akan mempraktekkan model Tirta dari kasus yang pertama. Erlia, nanti setelah jam pelajaran berakhir, Erlia jangan dulu pulang ya nak ya. Oh iya, kalau saya boleh tahu, ada apa ya Bu? Nggak ada apa-apa, cuman ada beberapa hal yang akan Ibu bicarakan dengan Erlia. Ibu tunggu nanti ya nak ya. Baik Bu. Terima kasih. Permisi Bu. Iya, Erlia, silahkan duduk nak. Saya khawatir Bu, apakah saya melakukan kesalahan? Tidak kok. Nah, Erlia sama sekali tidak melakukan kesalahan. Namun di sini tadi ketika pembelajaran berlangsung, Ibu perhatikan ketika ada tugas kelompok, Erlia tampaknya sendiri aja. Tadi ketika tugas membuat formulir, Erlia kesannya tidak mau bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya di kelas. Erlia malah sepertinya asik mengerjakan tugas sendiri. Kenapa ya nak ya? Benar, Bu. Sebenarnya saya juga merasakan perbedaan sikap teman-teman kepada saya. Oh, ada perbedaan sikap teman-teman terhadap Erlia gitu. Nah, bagaimana kalau hari ini kita diskusikan ya? Semoga di sini Ibu bisa membantu memecahkan permasalahan Erlia dan tujuan yang ingin dicapai dalam pertemuan kita hari ini dapat membuahkan hasil khususnya bagi Erlia sendiri. Baik Bu, terima kasih Ibu sudah membantu mencarikan solusi untuk permasalahan saya. Ya, nggak apa-apa. Kita di sini sambil berdiskusi aja ya. Coba silahkan Erlia bisa bercerita ke Ibu apa yang membuat Erlia lebih senang mengerjakan tugasnya sendiri. Kenapa tidak gabung dengan teman-teman, nak? Salah satu faktornya mungkin karena saya di keluarga merupakan anak tunggal ya Bu. Jadi terbiasa melakukan segala sesuatunya sendiri. Belajar sendiri, pengerjaannya lebih cepat dibandingkan bersama-sama. Kalau bekerja sama ataupun berkelompok bersama teman-teman suka bercanda terus Bu. Jadinya saya kurang konsentrasi. Oh, begitu. Mungkin Erlia juga tipe orangnya yang harus ketika belajar itu yang harus sunyi gitu ya. Tapi kan meskipun itu salah satu alasannya, itu yang menjadi hambatan Erlia kenapa tidak mau bekerja sama dengan teman. Padahal kalau Ibu lihat Erlia di sini anaknya pintar loh.
Terbukti kan dari tugas yang dikumpulkan secara mandiri, hasilnya selalu bagus. Dan hal ini tentunya menjadi kekuatan buat Erlia untuk dapat berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dengan teman-temannya. Bagaimana nanti ke depannya Erlia? Terus apa ya Bu yang harus saya lakukan biar saya itu terbiasa bekerja sama dengan teman-teman saya? Mudah kok Erlia. Nah, sekarang menurut Erlia keuntungan dari bekerja sama itu apa saja, Nak? Pekerjaan yang dilakukan secara bekerja sama itu pekerjaannya lebih cepat selesai dan terasa lebih ringan, Bu. Oke, kemudian ada lagi manfaat atau keuntungan dari kerjasama itu apa lagi, Nak? Oh iya Bu, ada lagi bisa bertukar pikiran dan dapat saling memberikan ide atau gagasan. Tuh, Erlia hebat kan dalam pelajaran PKN juga. Di sana kita udah membahas tentang manfaat kerjasama. Sekarang tinggal kita mempraktekannya ya. Baik di lingkungan sekolah, dengan teman kita harus bagaimana, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Karena selain manfaat yang tadi diutarakan Erlia, ya banyak kan manfaatnya. Salah satunya juga dapat menumbuhkan sikap sosial. Sehingga kita terbiasa bergaul dengan teman-teman, menjadi banyak teman, dan tentunya hidup Erlia menjadi lebih bahagia, ya. Bisa bercanda dengan teman, kemudian main, segala macamnya. Nah, sekarang apa yang rencana yang akan Erlia lakukan? Jika dihadapkan dengan tugas kelompok berikutnya, apakah akan tetap sendiri atau perubahan sikapnya bagaimana menurut Erlia? Saya akan mencoba menunjukkan kepada teman-teman saya bahwa saya dapat membangun kerjasama dan sedikit demi sedikit membuang sikap individual saya, Bu. Iya, bagus ya. Memang seharusnya seperti itu ya, Nak ya. Namanya kita sebagai manusia. Manusia itu kan makhluk sosial. Kita tentunya harus gabung, harus ikut serta dengan teman-teman. Jangan menyendiri aja ya, Nak ya. Nah, meskipun di rumah Erlia sebagai anak tunggal, tetapi yang namanya di sekolah banyak teman, ada teman yang bisa diajak bercerita, ketika pengerjaan tugas juga Erlia tentunya bisa membangun kerjasama dengan teman-teman. Bagus sekali ya. Kemudian, apa komitmen Erlia terhadap rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya, Nak? Sepertinya ketika ada pekerjaan kelompok, saya akan membuat kesepakatan dengan teman-teman agar tidak bercanda dalam melaksanakan tugas, mengerjakan tugas secara bersama-sama, saling bahu-membahu agar tugas dapat dikerjakan dan dengan baik. Teman-teman pun ketika berdiskusi itu tidak bercanda. Jadi bisa terlaksana. Ya. Ya. Wah, di sini juga mungkin tampaknya sikap kepemimpinan Erlia ini sudah mulai muncul. Nanti ketika akan dimulai kerja kelompok, yuk kita bikin kesepakatan kelompok. Kita buat kesepakatan ketika kita melaksanakan kerja kelompok ataupun diskusi kelompok. Teman-temannya tidak boleh bercanda, harus saling menghargai gitu ya, Nak ya. Baiklah Erlia, nanti akan Ibu lihat bagaimana aksi ke depannya, komitmen Erlia juga yang sudah disampaikan kepada Ibu, dan semoga pembicaraan kita siang hari ini bermanfaat ya, Nak ya. Iya, silahkan Ibu. Barangkali ada yang mau Erlia sampaikan lagi kepada Ibu. Sepertinya sudah cukup, Bu. Terima kasih atas saran yang disampaikan. Semoga ke depannya saya akan bisa meningkatkan kebersamaan dengan melakukan kerjasama ataupun diskusi bersama teman-teman. Ya, terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama, Nak. Nggak usah berkecil hati ya, Nak ya. Di sini kan Ibu bukan maksudnya untuk menegur ataupun memarahi Erlia, tapi hanya untuk mengingatkan gitu supaya ke depannya kita juga bisa bergabung dengan teman. Ya, Nak ya. Ya, baiklah. Sekarang Erlia boleh pulang. Ada yang nunggu nggak di luar, Nak? Temannya siapa? Iya, ada teman menunggu. Terima kasih Ibu ya. Saya pamit pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama.
Demikian Baik, terima Pak kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu Emma Wahyuni dan Ibu Elia Rahmah yang sudah mempraktekkan coaching model Tirta untuk kasus yang pertama. Baik, saya di sini akan memberikan komentar terhadap praktek coaching yang telah dilakukan oleh Bu Emma dan Bu Elia Rahmah. Nah, dalam komentar yang pertama, dalam langkah model Tirta, yang pertama yaitu tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Di sini tujuan telah nampak dari praktek yang sudah tadi. Tujuan dari coaching yang dalam percakapan tadi itu ditujukan dengan pertanyaan bahwa hari ini kita akan diskusikan. Semoga Ibu bisa membantu memecahkan permasalahan Elia. Dan tujuan yang ingin dicapai dalam pertemuan kita hari ini dapat membuahkan hasil. Kemudian, langkah model Tirta yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi di sini yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Nah, di sini sudah nampak pula dari pertanyaan yang diajukan oleh coach, yaitu apa yang membuat Elia lebih senang mengerjakan tugas studi. Dari pertanyaan tersebut merupakan bagian dari identifikasi yang meminta coach untuk memberikan umpan balik pada coach. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Dalam hal ini, coach memberikan pernyataan sekaligus pertanyaan yaitu sebagai berikut. Elia hebat. Selain manfaat yang diutarakan Elia tadi, salah satunya dapat menumbuhkan sikap sosial sehingga kita terbiasa bergaul dengan teman-teman, menjadi banyak teman, dan akan lebih bahagia. Nah, sekarang apa rencana yang akan Elia lakukan jika dihadapkan dengan tugas kelompok berikutnya? Nah, ini pertanyaan ini sekaligus menuntut untuk coach kemudian untuk mengembangkan rencana aksi yang akan dilakukan di kemudian hari. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, dari langkah yang keempat ini, coach telah memberikan suatu penekanan yaitu saya akan menunjukkan kepada teman-teman bahwa saya juga membangun kerjasama dan sedikit demi sedikit membuang sikap individual saya, Bu. Nah, kemudian coach memberikan pertanyaan yang kaitannya dengan menuntut komitmen coach terhadap apa yang akan dia lakukan ke depan. Yaitu bagus sekali, apa komitmen Elia terhadap rencana aksi yang akan dilakukan ke depan. Nah, dari langkah-langkah dari model kita tersebut, itu sudah nampak dan sudah jelas bahwa coaching yang dilakukan oleh Ibu Emma dan Bu Elia ini merupakan suatu praktek coaching model kita yang benar-benar bisa diterapkan dalam kegiatan di sekolah. Ini itu komentar dari saya, Ibu Emma dan Bu Elia. Iya, terima kasih banyak atas komentarnya Bapak Dede Triguntoro. Bagaimana kita lanjut dengan kasus yang kedua? Ya. Sudah siap lanjut, Ibu Ibu. Elia dan Bapak Ya. Dede? Siap. Iya. Siap. Ibu Bapak, kasus yang kedua ini, mana ada seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan oleh guru tersebut tidak adil. Para murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang baik, namun yang tidak mengikuti les malah nilainya mungkin jauh lebih kecil. Nah, bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Dan tentunya kasus ini akan dipraktekkan oleh Ibu Elia Rahma sebagai coachnya dan Bapak Dede Triguntoro sebagai coachnya. Dipersilahkan Bapak Dede dan Ibu Elia.
Baik, terima kasih Ibu Baik, Emma Ibu. Wahyudi. Ya. Nah, kita mulai ya, Pak Dede. Saya di sini sebagai coach ya, Ya, dan Ibu. Pak Dede sebagai coachee. Nah, bisakah nanti jam istirahat datang ke ruangan Ibu sebentar, bantu Ibu untuk membawakan hasil pengerjaan teman-temannya ya. Baik, Ibu. Saya akan ke ruangan Ibu. Nah, sini nak, coba letakkan bukunya di atas meja Ibu. Ibu mau bertanya sebentar ya. Akhir-akhir ini Ibu melihat Dede di kelas sering melamun. Apa ada masalah yang sedang dipikirkan? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya selalu kurang fokus belajar karena saya selalu memikirkan guru matematika yang selalu menyindir saya kalau sedang mengajar di kelas. Menyindir? Coba ceritakan lebih dalam lagi. Kenapa Dede merasa berpikiran seperti itu? Menyindir ya? Coba jelaskan. Iya, Bu. Soalnya kalau sedang di kelas itu, guru matematika selalu bilang pada teman sekelas, sambil matanya itu tertuju ke saya. Katanya seperti ini, kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam mengerjakan soal latihan. Jadi, kalau dia tidak datang rugi karena kurang mampu memahami bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Gitu, Bu. Seperti itu ya. Lalu bagaimana menurut pendapat Dede dengan disampaikan seperti itu oleh guru matematika Dede sendiri? Jadi pendapat Dede bagaimana? Kalau untuk pernyataan dari guru matematika, benar sih, Bu. Jadi memang penting pelajaran matematika itu supaya nanti kita bisa menghitung soal-soal yang ada di dalam pelajaran. Nah, terus kenapa Dede tidak datang ke les matematikanya? Soalnya kan kalaupun saya datang, kayaknya guru matematika tetap deh memberikan nilai jelek. Mungkin guru tersebut tidak suka kali sama saya, Bu. Sekarang Ibu tanya, sebelum berpikiran jauh ya, nah harapan Dede maunya seperti apa ya, harapannya dari perasaan-perasaan yang sedang Dede sekarang rasakan, harapannya apa coba? Saya ingin membicarakan bagaimana solusi yang tepat supaya guru matematika itu tidak selalu menyindir saya dan memberikan nilai yang bagus pada saya, Bu. Iya, seperti itu ya. Nah, coba menurut Dede hambatan yang menghalangi untuk bisa datang ke les tersebut tuh kenapa? Yang kan Dede tidak ikut les ya, ya. Jadi kan saya kan nggak ikut les nih. Jadi kan les itu kan diadakannya nih sore hari ya. Mulainya itu kan jam 2 siang sampai jam 4. Nah, sedangkan nih di jam tersebut saya kan ada sekolah agama. Kebetulan mama saya bilang kalau untuk sekolah agama itu nggak boleh bolos. Nah, karena kata mama juga kalau sekolah agama itu penting untuk saya, Bu. Iya, terus menurut pendapat Dede, apakah prioritas yang paling utama? Apakah les matematika yang hanya dilakukan 1 minggu 2 kali atau sekolah agama? Kedua-duanya sih penting, Bu. Tapi kayaknya kali yang belum bisa membagi waktu
supaya kedua-duanya bisa saya ikuti. Jadi sekolah agama bisa saya ikuti, les matematika juga bisa saya ikuti. Iya, benar sekali ya. Bagus sekali pendapat Dede. Nah, sekarang kira-kira bagaimana ya cara Dede mengatasinya? Coba. Menurut Dede sendiri Baik, bagaimana mungkin ya? saya akan membicarakannya kali ya dengan guru matematika supaya kalau bisa nih itu dipindah ke jam 3:30 pas saya selesai sekolah agama, saya bisa langsung ikut les. Atau mungkin saya akan minta kegiatan lesnya itu dilaksanakan di hari Jumat, Bu. Karena hari Jumat itu sekolah agama saya libur. Wah, ide yang bagus ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Dede lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Ibu? Tindak lanjut Dede seperti apa? Iya, Bu, saya akan segera mencari guru matematika untuk segera membicarakan dan berusaha supaya saya bisa mengikuti kegiatan les matematika tersebut. Iya. Bagus sekali ya, memang harus seperti itu ya Nak. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi Dede memang sulit ya, karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika Dede ya di sini mampu mengatur waktu dengan baik dan Dede mau mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya dan bisa berbicara langsung dengan guru matematika mengenai alasan mengapa Dede tidak mengikuti les matematika tersebut, insya Allah guru matematika tersebut akan memahami dan akan berusaha membuat ulang jadwal supaya Dede bisa mengikuti les tersebut. Iya, Bu, terima kasih arahannya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi permasalahan tersebut, Bu. Iya, Nak, sama-sama. Dede memang hebat. Iya. Sudah, Ibu Keren. Erlia, Bapak Dede Suguntoro. Dede memang hebat dan keren. Lanjut, Pak Dede. Dikit Baik, lagi. Baik, Bu. Kalau begitu saya izin pamit, Bu. Saya akan menemui guru matematika untuk membicarakannya. Iya, Nak. Semangat ya. Dede pasti bisa. Ya, Bu. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya di jalan. Terima kasih. Terima kasih, Ben. Iya, terima kasih Ibu Eliah dan Bapak Dede ya. Mantap sekali percakapannya. Semoga dengan adanya praktek coaching menggunakan model Tirta bisa meningkatkan kemampuan kita sebagai guru, keterampilan dalam berkomunikasi, cara menuntun anak-anak didik kita untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan tentunya solusinya mereka sendiri yang menemukannya. Dan tadi sudah nampak sekali ya alurnya itu sangat mengalir apa adanya gitu. Kemudian tahapan-tahapannya juga semua langkah dalam model Tirtanya sudah muncul. Dimulai dari tujuan sudah nampak di sana, kemudian identifikasinya juga, rencana aksi yang dilaksanakan dan tanggung jawab yang akan dilakukan coachi ke depannya setelah merencanakan adanya aksi nyata tersebut. Nah, di sini dilihat dari langkah yang pertama, yaitu langkah tujuan. Di sana sudah nampak ya, Ibu Erlia. Ketika Ibu bertanya, sekarang Ibu tanya, apa yang kamu harapkan, Nak? Nah, pertanyaan tersebut merupakan salah satu untuk menentukan tujuan utama dari langkah-langkah model Tirta ini. Kemudian, langkah identifikasinya juga di sini sudah nampak. Hal itu muncul dari pertanyaan, misalkan, coba apa hambatan kamu yang menghalangi kamu untuk bisa datang ke les tersebut? Nah, pertanyaan itu merupakan termasuknya pertanyaan identifikasi untuk mengetahui apa
latar belakang kenapa Dede ini tidak mengikuti les matematika. Dan dari pertanyaan identifikasi tersebut didapatlah jawaban karena mungkin waktunya yang berbenturan dengan jam sekolah agama. Jadi anak di sini merasa ada dua pilihan, mana yang harus aku pilih, apakah sekolah agama ataukah les matematika. Sementara di sisi lain ilmu agama juga sangat penting sekali, apalagi tadi pesan dari orang tuanya ya, bukan hanya sekedar untuk di dunia dan juga tentunya untuk bekal di akhirat. Tetapi ya matematika juga sangat penting ya untuk kita keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sini Ibu Guru sudah membantu menuntun bagaimana pilihan yang Dedek pilih, yaitu caranya adalah berkomunikasi dengan guru matematika tersebut. Kemudian rencana aksi langkahnya sudah muncul juga dengan adanya pertanyaan yang menunjukkan rencana aksi. Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah les matematika yang hanya dilakukan 1 minggu 2 kali, ataukah sekolah agama? Nah, itu merupakan rencana aksi yang jawabannya menurut Dede, ya kedua-duanya sangat penting gitu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Tadi Dede mengatakan akan membicarakannya dengan guru matematika supaya bisa ditemukan jalan keluarnya. Itu merupakan rencana aksi. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tahapan tanggung jawab. Dengan cara memberikan pertanyaan tadi Ibu Erlia sebagai coach, yaitu selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Ibu Guru Matematika. Nah, di sana setelah dibicarakan dengan Ibu Guru Matematika, akhirnya didapatlah di sana ya. Ibu Guru Matematika juga mendengarkan alasan Dedek kenapa tidak ikut les matematika. Kemudian nanti di kelasnya juga tentunya Ibu Guru itu tidak memberikan sindiran-sindiran yang tentunya membuat hati Dedek ini berkecil hati. Padahal mah bukan tidak ingin mengikuti les ya. Cuman ini waktunya yang berbenturan. Akhirnya didapatlah kesepakatan dengan guru matematika itu, di mana Dede bisa melakukan kedua-duanya, bisa mengikuti les matematika dan juga dapat melaksanakan sekolah agama di sore harinya. Dengan cara diundur jadwalnya matematika terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sekolah agama. Ya, bagus sekali Ibu Erlia dan juga Bapak Dede. Semoga kita senantiasa dapat menerapkan praktek coaching ini di kelas yang kita ajarkan. Terima kasih, itu komentar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ibu Emma. Untuk praktik coaching model Trirta selanjutnya yaitu kasus 3 ya. Yaitu rekan Anda berbicara jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, untuk praktek coaching model Tirta kasus 3 ini, yang akan menjadi coach yaitu Dede Tri Guntoro dan coachingnya Ibu Emma Wahyuni. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Elia Rahma. Kita mulai Bu Emma ya. Iya, siap. Bu Emma, tadi ada supervisi dari pengawas datang ke kelas Ibu ya? Betul Pak Dede, aduh saya juga kaget. Apa ada hal yang disampaikan oleh pengawas tadi Bu, kaitan dengan pembelajaran yang Ibu laksanakan? Iya Pak, malah saya tadi kena teguran Pak dari pengawas. Karena saya ketika mengajar itu tidak menggunakan buku teks. Padahal kan saya menggunakan media yang lain, tetapi masih mengacu kepada kurikulum yang digunakan oleh sekolah kita kok.
Mungkin ya itu dia, salahnya saya tadi tidak menggunakan buku teks, Pak. Oh gitu ya Bu ya. Boleh Ibu jelaskan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan supervisi yang telah dilaksanakan tadi Bu? Iya Pak Dede, ini baru menurut saya ya Pak ya. Seharusnya Bapak pengawas tadi itu tidak menjadikan masalah ketika saya atau guru manapun tidak menggunakan buku teks. Asalkan kan apa yang kita sampaikan tetap mengacu kepada kurikulum yang berlaku dan kurikulum tersebut sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah kita. Saya juga padahal di sini menggunakan media loh Pak Dedi, media online yang membuat pembelajaran lebih menarik dan membuat murid menyukai apa yang saya sampaikan tersebut. Gitu loh Pak. Iya Bu, betul sekali Bu. Yang Ibu Emma sampaikan mengenai keluasan materi yang disampaikan melalui media online itu memang lebih banyak Bu dibandingkan dengan media buku teks. Nah, akan tetapi nih Bu ya, dalam mempersiapkan pembelajaran ini, ada tidak hal-hal yang membuat Ibu Emma merasa kesulitan dalam mempersiapkan pembelajaran online? Iya, bagi saya tidak ada masalah, Pak. Karena ini kan dalam mempersiapkan belajar online ini, kita sudah terbiasa. Malah kita kan udah hampir 2 tahun pembelajaran ini dilaksanakan secara online gitu. Jadi ya saya menikmati setiap proses yang saya lakukan dalam mempersiapkan pembelajaran sehari-hari. Saya persiapkan semuanya dengan baik. Tadi malam pun bahkan saya mempersiapkannya sampai jam 12 itu, Pak. Iya, benar ya. Iya. Jadi memang apa ya? Jadi semua Ibu persiapkan sendiri dan itu tanpa hambatan ya. Dan Iya, itu betul dilakukan sekali, sama Bu Pak. Emma setiap hari ya. Gitu. Iya, hampir setiap hari. Kemudian ya betul sekali, Pak. Bahkan saya tidak menggunakan fasilitas sekolah sama sekali loh, berupa wifi. Karena kan ibaratnya kelas saya, Pak Dede kan tahu sendiri, kelas saya itu adanya di pojok dan tidak terjangkau oleh wifi sekolah. Di sana saya menggunakan kuota pribadi dalam pembelajaran kelas online. Tapi ya bagi saya tidak apa-apa. Yang penting pembelajarannya dapat tersampaikan kepada anak. Anak juga merasa lebih paham dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Itu loh Pak Dede. Bu Emma hebat sekali nih. Sekolah membutuhkan tipe guru seperti Bu Emma ini untuk memajukan sekolah. Nah, kembali lagi nih Bu Emma ya, ke kegiatan supervisi yang tadi dilakukan nih. Ibu kan mengajar tidak menggunakan buku teks nih, menggunakan media lain yang tapi media tersebut itu sesuai dengan kurikulum kita nih. Seandainya Ibu Emma mengajar menggunakan buku teks, apa itu akan menjadi hambatan untuk Ibu? Ya, seandainya pun menggunakan buku teks, sama sekali bagi saya tidak menjadi hambatan, Pak Dede. Hanya saja di sini saya kurang suka dengan buku teks yang ada di sekolah. Ketika saya lihat, ketika saya bedah, saya analisis, di sini buku teksnya itu mungkin pengetahuannya terlalu sempit ya, materi-materi yang akan diajarkan itu cakupannya tidak seluas apa yang saya tampilkan atau apa yang saya sajikan melalui media online gitu Pak. Nah, jika begitu agar di masa mendatang nih tidak ada lagi temuan dari pengawas ketika ada supervisi, bagaimana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya nih? Iya, karena tadi kan pengawas itu mempermasalahkan salah satunya saya tidak menggunakan buku teks ketika mengajar. Maka di sini saya nanti ke depannya tentunya saya akan membawa buku teks, menyediakannya di kelas sebagai salah satu media pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin ini bagian perbaikan khusus untuk diri saya sendiri, juga jadikan pelajaran untuk orang lain ya Pak ya. Bahwasanya ketika kita mengajar di kelas itu tentunya harus mempersiapkan buku teks. Gitu loh Pak. Iya, betul Bema. Oleh karenanya nih, mungkin harus diambil suatu tindakan yang konkret dalam arti bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus ada buku teks sebagai media pembelajaran. Bagaimana menurut Bu Emma terkait komitmen yang akan Ibu perbuat terkait penggunaan buku teks di sekolah? Iya, komitmen yang saya akan laksanakan ke depannya
Saya akan membawa buku teks dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar yang saya laksanakan agar saya juga bisa mengikuti arahan yang diberikan oleh pengawas pada saat supervisi tadi. Begitu loh Pak Dede. Baik Bu Emma, memang sebaiknya begitu. Semoga di kegiatan supervisi yang akan datang, pengawas bisa melihat perubahan yang Ibu oleh Emma laksanakan. Iya, harus loh. Iya betul, ini juga jadi pembelajaran untuk kita semua ya, bahwa kaitan tentang buku teks itu memang ruang lingkup menciptakan, tetapi Bapak pengawas kan sudah memberikan arahan agar buku teks tersebut itu selalu ada di dalam kelas kita. Betul Pak Dede. Dengan kata lain juga mungkin kan kita sekolah sudah menyediakan dari anggaran dana BOS itu untuk setiap anak satu buku. Tadi bukannya saya tidak mau memberikan buku teks ke anak ya, cuman tadi saya ya ibaratnya lupa dan tidak mau merepotkan anak-anak juga gitu ya. Udah ada buku teks, kemudian menampilkan media online juga. Mungkin itu bagian dari kesalahan saya yang tentunya ke depannya akan saya perbaiki juga dan dijadikan juga pelajaran untuk Pak Dede. Takutnya nanti Pak Dede ada supervisi, jadi Pak Dede juga bisa lebih mempersiapkannya lagi. Gitu loh Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Dan ya, kebetulan juga kalau tidak salah itu Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kepada saya kebagiannya minggu depan. Iya. Ada supervisi. Dede. Minggu depan Baik, ya Pak. terima kasih Bu Emma. Iya betul. Baik Bu Emma, terima kasih banyak. Jadwal kan enak Pak Dede. Iya betul sekali Emma. Iya, oke deh Pak Dede. Kebetulan saya mau masuk kelas juga ya. Kita akhiri, nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Mari Pak Dede. Baik, Bu Emma, terima kasih. Sama-sama. Baik, Pak Dede dan Bu Emma sudah selesai ya percakapannya. Sudah. Sudah Ibu. Untuk kasus 3 ini luar biasa ya. Sangat sudah sesuai dengan coaching model Tirta ya. Dari tujuan sudah lengkap ya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah tertuang dalam percakapan ini ya. Nah, untuk misalkan dari pertanyaannya ini udah lengkap ya, dari reflektif, pertanyaan eksplorasi, pemahaman sampai komitmen lengkap ya di percakapan ini. Misalkan pada pertanyaan reflektif tadi, jadi pertanyaan reflektif itu, jadi semua persiapan Ibu Emma lakukan sendiri tanpa hambatan dan Ibu Emma lakukan setiap hari ya Bu. Nah itu pertanyaan reflektif. Kemudian untuk pertanyaan eksplorasi tadi sudah disampaikan ya. Dari Pak Dede tersebut, seandainya Ibu Emma mengajar menggunakan buku teks, apa itu akan menjadi hambatan untuk Ibu ya buku teks tersebut. Nah itu ke pertanyaan eksplorasi. Kemudian pertanyaan mengukur pemahaman. Tadi ada ya bagaimana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya. Nah begitu, itu lebih ke pemahaman. Nah dan di sini sangat lengkap juga, ada pesan ya. Ini percakapannya seperti dari Tirta itu kan seperti air mengalir ya. Ini benar-benar seperti air mengalir ya dari percakapan yang sehari-hari kita lakukan gitu ya. Nah, tetapi di sini ada makna untuk perbaikan ya, ada perbaikan, dan di terakhir juga ada komitmen ya. Komitmen di sini tadi disampaikan sama Bu Emma. Iya, saya akan membawa buku teks dalam proses KBM yang saya laksanakan agar saya bisa mengikuti arahan yang diberikan oleh pengawas pada saat supervisi tadi. Nah, mungkin untuk percakapan ini sudah sesuai ya dengan praktek coaching model Tirta ini. Mungkin cukup ya untuk dari pengamat untuk dari kasus 3 ini. Baik, Pak Dede atau Bu Emma, ada yang mau disampaikan lagi atau ada yang ditambahkan dari praktek kelompok kita ini ya? Boleh kalau mau menambahkan atau cukup? Pak Dede? Cukup, Bu Erlia, silahkan ditutup saja mungkin sama Ibu Erlia.
Intinya alhamdulillah ya untuk praktek coaching sudah kita laksanakan. Di sini kami sudah berusaha ya menyampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan model Tirta yang sudah kami sajikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin tutup aja ya kegiatan untuk hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Let's say hamdalah together. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu kita tutup saja ya. Saya pamit ya. Terima kasih semuanya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede, Ibu Erlia masih direkam.